Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Buat teman-teman yang suka modifikasi atau cari powerbank rakitan atau powerbank yang bisa di custom. Nah, biasanya powerbank yang bisa di custom itu kebanyakan dari brand yang kurang jelas. Nah, mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini saya ada powerbank dari brand Snapper. Sudah jelas ya, brand Snapper kualitas standar atau bisa dikatakan kualitas bagus ya. Nah, ini dia menggunakan model screw bukan press-pressan, sehingga ini bisa dibongkar dan perkiraan saya bisa di custom baterainya atau bisa diperbaiki mudah untuk dibongkar karena menggunakan screw. Nah, beda dengan powerbank yang model press-pressan seperti ini, saya ada dari brand Movit. Ini dia press-pressan. Kemarin saya mencoba untuk memperbaiki powerbank ini ya, karena sudah rusak. Usia pakai 2 tahun lebih, wajar ya rusak karena dia menggunakan sel baterai polimer, lithium polimer ya. Lihat ini, pecah semua. Saya coba membongkarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, powerbank yang lain yang menggunakan sistem screw atau mudah diperbaiki ini ada dari brand Blackdecker. Nah, ya mudah diperbaiki karena dia menggunakan sistem screw bukan press-pressan, sehingga tidak merusak terlalu banyak kerusakan gitu ya ketika mau memperbaiki. Nah, seperti apa cara memperbaiki atau memodifikasi atau membongkar powerbank dari brand Snapper ini ya, simak videonya. Baik, sekarang kita coba untuk membongkar powerbank dari brand Snapper ini. Screw-nya ada di sini. Saya bongkar dengan obeng yang harga murah ini ya, obengnya 10 ribuan, obeng set, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita bongkar sekarang. Ini screw-nya sudah lepas semua ya. Sekarang kita bongkar powerbank-nya. Nah, seperti ini cara membukanya. Nah, dia seperti ini komponennya. Oke ya. Nah, coba saya tarik. Oh, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini apa ya? Mika. Nah, ya, cukup bagus sekali. Nah, bernilai seni powerbank-nya dan bisa dibongkar gitu. Enak ya, bisa kita memperbaikinya. Lalu coba ini saya lepas. Sebentar. Sebentar ya. Nah, seperti ini cara ngelepasnya. Ini ditarik ke sini. Hati-hati, awas pecah. Ini saya membongkarnya terlalu kencang, jadi agak pecah. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini ya. Ini, nah seperti ini. Ini modul powerbank-nya. Nah, seperti ini. Nah, ya lihat ini. Nah, sebenarnya kita buka. Nah, ternyata sebentar. Ini apa namanya? Tombol powernya jatuh. Nah, oke. Saya taruh di sini. Nah, lihat ini. Ternyata dia menggunakan baterai jenis lithium ion. Nah, lihat ini. Nah, ada 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, dia serinya ya, baterainya ini berapa? 21700. Ini biasanya baterai yang biasa digunakan pada kendaraan listrik. Nah, ya seperti itu. Oke, sekarang coba saya lepas baterainya ya. Sebentar. Nah, sudah lepas. Nah, seperti ini baterainya. Nah, ini saya taruh terus. Nah, ini lihat ini. Ini casing baterainya. Nah, ya. Intinya casingnya dia di sini. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini. Nah, seperti ini. Nah, coba kita baca ya, apa namanya? Struktur baterainya. Lihat ini dia. Nah, ini 21700 3,6 volt. Nah, ketika kita mungkin ketika powerbank-nya mengalami kerusakan baterainya ya, ini tinggal mengganti kita. Mudah sekali. Lihat ini. Nah, ini model apa ya? Di solder seperti ini. Nah, ya ini juga di solder. Nah, ya. Nah, seperti itu. Kalau modulnya dia seperti ini. Nah, ya, seperti ini modulnya. Coba saya tekan. Sebentar. Nah, ya, nyala berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini dia. Nah, ketika kita mau mengganti baterainya, misalnya diganti dengan merek yang lain yang kualitasnya lebih bagus, bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh baterai yang seri beda. Ini ya, saya ada baterai seri 1 berapa ini? 18650. Nah, ini dari LG HB7. Ini bekas baterai bor cordless. Nah, seperti ini dia. Ini perkiraan bisa ya digunakan untuk mengganti baterai pada powerbank Snapper ini, walaupun ini serinya 21700. Yang penting voltasenya kurang lebih mendekati sama. Kalau ini 3,6 volt, kita menggunakan 3,7 volt bisa. Contoh baterai yang lain, ini saya ada baterai dari brand Panasonic. Nah, ini Panasonic. Nah, lihat ini sebentar. Nah, ini Panasonic ya. Nah, seperti itu. Ini baterai Panasonic buatan Jepang. Nah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengganti baterai yang memiliki kualitas lebih bagus, tujuannya ya mungkin
mau modifikasi agar baterai pada power bank ini lebih awet. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau baterai ini menurut saya bawaan power bank Snapper ini ya kualitasnya standar lah ya. Namanya barang power bank 170 ribuan kita sudah dapat paket selengkap ini. Nah, seperti itu. Kalau baterainya saja ini contoh baterai Panasonic saya beli sekitar harga 50.000 per bijinya. Nah, seperti itu. Contoh yang lebih hebat lagi nih, saya misalnya mau mengganti power bank seri yang sama ya baterainya. Ini contoh ya dari baterai Raki Panda. Lihat ini 21700, tapi ingat ya harganya lumayan, per bijinya hampir 120.000. Nah, kapasitasnya 5000 mAh. Jepang, apa namanya? Baterainya buat Japan Cell. Nah, seperti itu ya. Dia dikuat hingga 1500 kali. Nah, kalau modifikasi dengan pakai baterai Raki Panda ini ya jauh lebih kuat, perkiraan saya bisa usia pakai 5 tahun bisa ya sampai 500 kali charger, 1500 kali charger ya maksud saya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu cari power bank model rakitan, cukup kita beli power bank dari brand Snapper ini, dipakai baterainya sampai rusak ya, lalu kita ganti baterainya dengan baterai seperti ini bisa ya. Baterai dari Raki Panda tadi juga bisa, tinggal kita solder sudah selesai. Nah, tinggal kita tergantung pada kekuatan modul pada power bank ini kuat berapa tahun. Tapi dari segi baterai kalau kita mengganti dari merek LG ya, ini Panasonic atau Raki Panda, perkiraan saya usia pakai 5 tahun masih bisa digunakan. Tinggal kualitas dari modulnya ini saja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh pada power bank atau baterai bor cordless dari brand Black Decker. Ini juga menggunakan baterai LG HP7 seperti yang saya jelaskan tadi ini. Baterainya yang sudah saya bongkar. Saya punya dua baterai pack. Nah, seperti itu ya. Ini yang belum saya bongkar. Nah, seperti ini. Ini cukup awet sekali ya. Bisa difungsikan sebagai power bank. Lihat ini. Ini bisa untuk charging ponsel. Ini untuk recharging power bank atau baterai packnya. Nah, seperti ini. Ini saya beli sejak tahun 2018 sampai sekarang masih bisa digunakan. Cuma performanya sudah turun 50%. Nah, seperti itu ya. Jadi cari power bank yang menggunakan baterai lithium ion ya, yang menggunakan sel silinder seperti ini. Dia sangat awet sekali. Nah, seperti itu ya. Lalu mudah diperbaiki. Nah, contoh yang sudah saya modifikasi ya baterai ini. Lihat ini. Seperti ini dia. Nah, ini baterainya saya ganti dari brand Chameleon. Nah, seperti ini. Lihat ini. Ini saya modifikasi. Jadi saya tidak perlu, ini jarang saya pakai yang ini tinggal ini. Ini ketika baterainya habis ya, tinggal saya ganti baterai 3, saya ganti baterai 3, saya ganti baterai 3 dan seterusnya. Tidak mengganggu proses kerja saya ketika memperbaiki sesuatu. Lihat ini. Tinggal kita baterainya tinggal kita charger dengan menggunakan adapter charger lain. Nah, seperti itu. Jadi proses modifikasi seperti ini cukup enak sekali. Jadi kita puas, bisa maksimal gitu menggunakan alat yang kita modifikasi. Nah, beda ketika kita beli power bank yang menggunakan sel lithium polimer ya. Ini contoh dari brand Movit M22 Pro. Usia pakai berapa? Sekitar 3 tahun ya. Ini saya beli 2021. Ini sudah mengalami kerusakan seperti ini. Tapi wajar ya, usia pakai power bank harga 100 ribuan atau menggunakan sel lithium polimer yang harga 100 ribuan itu usia pakai 2 tahun ya, 3 tahun wajar sudah mengalami kerusakan. Ini contoh baterainya yang sudah saya lepas di power bank Movit. Lihat dia seperti ini. Nah, gembuk. Kemarin ini saya lepas paksa kena baterainya, jadi akhirnya rusak seperti ini. Lalu saya ganti ya, saya ganti dengan menggunakan baterai agak kecil. Ini kapasitas 5000 mAh. Jadi seperti ini dan masih bisa berfungsi dengan baik. Bagus ya. Movit ini modulnya cukup kuat sekali. Jadi enak ya kalau kita punya power bank ya, membahas yang lain dahulu ya. Punya power bank yang modulnya kuat, ketika baterainya rusak tinggal kita ganti saja. Nah, ini contoh power bank Movit yang modulnya kuat tapi baterainya wajar ya, usia pakai 2 tahun, 3 tahun sudah mengalami kerusakan. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi kesimpulannya ketika teman-teman ingin mencari power bank rakitan ya, daripada cari power bank rakitan yang mereknya tidak jelas, garansinya pendek, lebih baik cari power bank yang mudah diperbaiki, mudah dibongkar seperti power bank Snapper ini. Nah, ini garansinya jelas sekitar 1-2 tahun. Garansi power bank dari brand Snapper ini kalau rusak bisa dikembalikan. Lalu ketika teman-teman ingin memodifikasi baterainya tinggal mengganti baterainya saja. Misalnya diganti dengan kapasitas atau kualitas yang lebih bagus. Tadi contoh
dari brand Raki Panda ini bisa tahan sampai 1500 kali charger. Perkiraan usia pakai baterai bisa tahan sampai 5 tahun. Kurang lama apalagi coba proses modifikasi baterainya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.